Selamat bertemu kembali di Review Kehidupan. Melihat sisi kehidupan dengan rasa dan menguliknya dengan kata. Video ini adalah review tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi sekitar kehidupan kita yang mungkin adalah hal yang sepele. Jikalau teman-teman merasa bahwa ini tidak berguna, silakan men-skip saja video ini. Tuhan memberkati. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu 3 dilema karena corona. Apa dilema yang disebabkan oleh corona? Yang pertama, kerja tapi di rumah. Gimana bisa ya? Dari dulu kalau kerja ya di luar rumah. Jika kita sudah usia kerja namun kita masih tetap di rumah, maka orang tua kita akan menyuruh kita, memaksa kita, bahkan mengusir kita supaya kita keluar, pergi dan bekerja dan menghasilkan uang. Jika suami yang seharusnya bekerja di jam-jam kerja tetapi dia tetap tinggal di rumah, maka siap-siap saja istrinya akan marah dan menyuruhnya untuk pergi, keluar dan kerja. Istri suruh kita keluar rumah, pemerintah suruh kita tetap di rumah. Apa ini bukan sebuah dilema? Susah bukan? Dilema kedua, ibadah tapi di rumah. Dari dulu, jika jam ibadah dan kita masih ada di rumah, maka kita akan disebut sebagai pemalas, bahkan disebut sebagai orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi kini, orang yang disebut takut akan Tuhan itu harus beribadah di rumah. Jika kita ngotot untuk tetap ke gereja, untuk beribadah di gereja, maka siap-siap saja kita akan ditangkap oleh Satpol PP dan diangkut, dinaikkan ke dalam truk. Jadi ibadah di mana dong? Ya, ibadah kita jadinya di penjara. Dan kalaupun tidak di penjara, mungkin ibadah kita nanti di rumah sakit. Dan bisa jadi kita selesai di rumah sakit. Lebih parah kan? Dilema. Susah nggak? Susah. Dan dilema yang ketiga, terhindar mati tapi miskin. Akhirnya mati miskin. Gini saudara, kita kan dirumahkan supaya kita tidak sakit, kita tidak mati, atau kita tidak menyebarkan sakit dan tidak membuat mati orang lain. Tapi lama-kelamaan di rumah membuat ransum kita makin lama makin habis. Tabungan kita makin lama makin menipis. Akhirnya apa? Kita miskin dan kemudian kita mati di dalam kemiskinan kita. Inilah yang namanya dilema. Susah nggak? Ya susah lah. Nah, kalau demikian, gimana sih caranya kita meresponi keadaan seperti ini? Tentu saja kita sadari apa yang akan kita lakukan tetap juga akan menghasilkan dilema. Tapi intinya adalah jangan pernah menyerah. Jangan menyerah. Mereka yang menyerah di dalam dilema karena corona itu adalah orang-orang yang lemah. Maka sekali lagi saya katakan, jangan menyerah. Apa saudara? Yes, jangan menyerah. Orang yang tidak mudah menyerah adalah orang yang tahu, orang yang ingat, orang yang mengerti bahwa di balik ancaman selalu ada kesempatan. Di balik sebuah bahaya selalu ada asa. Bahkan ada orang yang bilang begini, di balik masalah itu ada emasnya Allah. Menarik juga ya. Tuhan Yesus pernah bilang begini, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Tuhan Yesus ngomong hal ini dalam konteks apa ya? Konteksnya adalah bicara tentang permulaan penderitaan dan bicara tentang kesudahan dunia. Apakah ini adalah tanda-tanda akhir dunia ya? Nanti lain kali aja kita membahas tentang hal yang menarik ini. Lanjut dulu. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya adalah orang yang memiliki hikmat dan semangat. Orang-orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya dengan hikmatnya akan membuat mereka menjadi manusia-manusia yang adaptif, kreatif, dan solutif. Apakah Anda sudah memilikinya? Yang terakhir, jangan pernah terlena karena dilema corona, tetapi tertawalah
karena masih ada Dia di sana beserta bersama dengan kita. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan memberkati kita semua.